Selamat pagi semuanya ya nak ya. Sekarang kita masuk matematika minat ya. Buka bukumu halaman 6 nak. Di situ judulnya adalah identitas trigonometri. Nah, kalau untuk mengenai identitas trigonometri, sebenarnya ini sudah kamu dapatkan waktu kamu kelas 10 dulu ya. Jadi kelas 11 ini nanti yang mau kita bahas itu kepersamaannya. Namun untuk identitas trigonometri kamu harus tetap paham. Jadi kita ulangilah dulu sedikit ya. Nah, misalkan ini segitiga siku-siku di mana sudutnya ini theta ya, ini terhadap sumbu Y, sumbu X, dan ini jari-jari ya. Jadi Y itu berada di depan si sudut, X itu berada di samping si sudut. Nah, dari sini kalau kemarin waktu kelas 10 nak, kalau ditanya sinus theta itu adalah depan per miring ya. Berarti Bapak buat di sini Y per R. Kalau dia kosinus samping per miring X per R, dan kalau dia tangan ya, tangan theta itu sama dengan desa ya. Di sini Y per X. Nah, ketiga ini mempunyai kebalikan ya. Kebalikan dari sinus itu adalah kosekan. Berarti kosekan theta itu sama dengan sepersinus, atau sinus sama dengan seperkosekan. Maka nilai dari kosekan itu kamu balikkan aja nak. Kalau sinus Y per R, berarti kosekan itu ya R per Y. Kebalikan kosinus apa? Iya, sekan ya. Sekan theta itu berarti R per X, dan kebalikan tangen itu menjadi kotangen ya. Kotangen theta itu sama dengan X per Y. Nah, keenam ini harus kamu ingat tetap nak ya. Oke, ini sudah kamu dapatkan di kelas 10. Hanya mengulang aja kita sedikit. Sudah? Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan identitas trigonometri itu ya. Kalau untuk segitiga siku-siku ya, Pitagoras X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya nak ya. Sisi miring itu sisi depan tambah sisi samping dikuadratkan. Jadi kalau ini semuanya kita bagi dengan R kuadrat ya, ini semuanya kita bagi dengan R kuadrat, maka ini menjadi X per R kuadrat. Nah, X per R itu tadi cos ya, berarti ini menjadi cos. Karena ada kuadratnya langsung buat aja nak, cos kuadrat theta tambah Y per R berarti sinus sin kuadrat theta itu sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat 1. Nah, sudah dapatlah nak satu identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, dari sini bisa juga kita misalkan ditanya, berarti nilai sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta, atau cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, hal yang sama kita lakukan ya. Tadi kita sudah bagi dengan R kuadrat, sekarang coba kita bagikan ya, kita bagikan dengan X kuadrat. Berarti hasilnya X kuadrat dibagi X kuadrat ya, berarti 1 tambah Y per X. Nah, lihat nak, Y per X itu adalah tangen ya, berarti tangen kuadrat theta itu sama dengan R per X. Nah, R per X itu sekan ya, berarti sekan kuadrat theta. Nah, dapat yang kedua ya, 1 ditambah tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi misalkan Bapak tanya tangen kuadrat theta itu sama dengan ya sekan kuadrat theta kurang 1 ya, tinggal kamu pindah-pindahkan aja. Nah, yang terakhir ya, ini tadi sudah kita bagi R kuadrat bagi X kuadrat, berarti sekarang tinggal dibagi Y kuadrat. Oke, berarti X per Y. X per Y itu rumusnya apa nak? Iya, kotangin ya.
Berarti ini menjadi kotangent kuadrat theta tambah 1 itu sama dengan R per Y kuadrat. Ya, itu menjadi kosekant kuadrat theta. Berarti Bapak tanya juga cara mencari kotangent kuadrat itu bisa kosekant kuadrat theta kurang 1. Nah, inilah yang menjadi identitas trigonometri. Ya, sebenarnya di bukumu sudah ada itu ya. Nah, itulah dulu. Nah, yang perlu lagi Bapak ulangi dari kelas 10 ya, sebelum Bapak kasih latihan. Coba dulu, masih ingat kamu kuadran ya. Nah, ini hanya sekilas saja nak. Kalau kuadran itu ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini berarti tambah-tambah 90 dia, 0 sampai 90 itu kuadran 1. Ya, kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 itu kuadran 3, dan satu lagi di kuadran 4. Nah, pertanyaan berikutnya, kuadran 1 siapa saja yang positif? Iya, semua ya. Berarti Bapak buat di sini all. Semua. Kuadran 2 yang positif sinus ya. Nah, kuadran ketiga tangen ya. Kuadran keempat cos. Jadi cara menghafalnya asal saja tahu caranya ya. ASTC. Oke. Nah, ini untuk apa? Nanti misalkan kamu untuk menjawab nomor LKS 1 ya, itu sudah bisa. Coba kita mainkan LKS 1 ya. LKS 1 katanya di situ untuk yang nomor 1. Jika theta sudut lancip dan cos theta sama dengan 3/5, maka nilai dari sin theta dikali tan theta kurang 1/2 kali tan kuadrat theta. Nah, sudut lancip itu di kuadran keberapa itu? Iya, sudut lancip itu berada di kuadran 1 yang sudutnya di bawah 90 ya. Nah, berarti semuanya nanti positif. Karena dikasih tahu di situ nak, kosinus theta ya. Kosinus theta nilainya adalah 3/5. Nah, berarti tadi rumus kosinus itu pada segitiga siku-siku, misalkan Bapak gambarkan lah ini segitiga siku-sikunya. Ini kita anggap lagi tetap tetanya ya. Berarti cos itu tadi samping per miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Nah, berarti dari segitiga ini yang belum dapat itu sisi depannya. Pakailah Pitagoras untuk mencari sisi depan, itu miring kuadrat dikurang samping kuadrat ya. Berarti 25 dikurang 9, 16 ya. Berarti akar 16. Iya, berarti 4 lah dia sisi depannya. Nah, yang ditanya apa? Sin theta dikali dengan tangen theta dikurang 1/2 kali tan kuadrat theta. Nah, jadi ingat nak ya, kalau dikasih tahu salah satu istimewanya kosinus theta, trigonometrinya, kosinusnya, sinusnya atau tangennya, langsung masukkan ke segitiga ya untuk mencari yang lain. Berarti sinus, apa rumus sinus tadi? Ya, berarti 4/5 dikali tangen 4/3 dikurang 1/2 kali tan kuadrat. Berarti 4/3 dikuadratin 16/9. Oke, tinggal disederhanakan saja. Berarti 4/5 kali 4/3 itu sama dengan 16/15 dikurang 1/32/9. Kalau 1 itu kan 15/15.
Berarti ini menjadi 1/15 dibagi dengan 32/9 ya. Berarti menjadi perkalian kalau dibalik gitu ya. Nah, tentu kamu sudah tahu itu. Berarti hasilnya adalah 9 per iya berapa ini? 480 atau disederhanakan menjadi 3/160. Ya, di optionnya adalah bola ya. Nah, oke. Nah, Bapak kasih satu soal lagi ya, itu untuk menunjukkan kebenaran identitas trigonometri. Ya, kamu lihat dulu nak bagian B-nya ya di halaman 13. Bukumu di halaman 13 nomor 3J ya. Bapak ambil yang 3J. Katanya di situ kosekan A ditambah tangen A ditambah kotangen A itu sama dengan cos A ditambah 1 per sin A dikali cos A. Nah, kita mau buktikan nih. Nah, kalau kosekan berarti itu adalah sepersinus ya. Berarti ubah nak sepersin A ditambah. Kalau tangen itu sama saja dengan sin per cos. Berarti sin A per cos A ditambah. Kalau kotangen itu kebalikan dari tangen, berarti menjadi cos A per sinus A. Nah, kita lihat di sini ya, belum sama penyebutnya, maka kita samakan ya, kita ambil penyebutnya itu menjadi sin A dikali cos A. Nah, sinus A cos A dibagi sin A itu hasilnya cos A kali 1 tetap cos A ditambah sin A cos A dibagi cos A itu sin A kali sin A menjadi sin kuadrat A tambah sin A cos A dibagi sin A itu cos A kali cos A menjadi cos kuadrat A. Oke. Nah, kita lihat nak di sini yang berkuadrat itu sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Tadi rumus identitas yang mana itu? Iya, yang pertama tadi ya, sama dengan 1 kan? Nah, Bapak gantilah ini nilainya menjadi 1 ya. Berarti menjadi cos A tambah 1 per sin A kali cos A. Ya. Ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan ya. Cos A tambah 1 per sin A cos A. Maka apa kesimpulannya? Iya, terbukti. Oke. Bapak rasa sampai situ saja untuk hari ini ya. Nanti bisa kamu ulang-ulang lagi nak. Jika tidak paham bisa kamu tanyakan di grup. Terima kasih.